Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Apa kabar kalian guys? Salam sepak bola buat kalian semua yang menonton video ini. Didoakan agar kalian semua sentiasa berada di dalam keadaan yang sehat dan sentiasa dirahmati serta diridhoi oleh Allah SWT. Alright guys, sebenarnya Indonesia sangat beruntung ya, karena Indonesia dipilih untuk menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U17 ini. Nah, ini adalah satu kesempatan dan juga masa keemasan negara Indonesia untuk lebih explore lagi ya negaranya, untuk dieksplor kerana yang akan datang ke Indonesia untuk Piala Dunia ini adalah dari negara-negara yang begitu ramai dia punya peminat-peminat sepak bola ya. Jadi dipahamkan ada 24 negara yang akan terlibat dalam perlawanan Piala Dunia U17 ini di Indonesia. Jadi dikatakan ada beberapa stadion yang telah dipilih untuk acara pertandingan tersebut. Jadi di sini dikatakan supporter peserta Piala Dunia mula berdatangan guys. Nah, dan Stadion Indonesia Indah dengan modifikasi World Cup. Jadi mereka juga datang bertandang ya, supporter dari 24 negara ini. Dan apa sebenarnya selain daripada dapat mempromosikan negara Indonesia itu ke negara asing ataupun negara yang bertandang ke Indonesia, apa yang sebenarnya selain daripada itu yang boleh menjadi keuntungan negara Indonesia, ataupun apa keuntungan Indonesia apabila menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U17 ini? Mungkin kalian ada pandangan ya, dan juga idea ataupun pendapat tersendiri. Jadi kalian boleh komen di bawah. Jadi kita tengok dulu sini bagaimana infonya, yang mana supporter dari negara-negara peserta Piala Dunia ini mulai sudah guys berdatangan ya ke Indonesia. Jadi seperti apakah infonya? Kita simak dulu video ini. Jom. Horácio, acabar dado até aqui nos dá tranquilidade que supporter peserta Piala Dunia mulai berdatangan. Stadion Indonesia makin indah dengan modifikasi World Cup. Persediaan yang cukup rapi ya telah dilakukan. Ini JIS. Ini lagi 82.000 guys JIS ya. Piala Dunia U17 memang belum dimulai, namun kemeriahannya sudah mulai berlangsung sejak 10 hari terakhir sebelum Betul guys. Di sini pun terasa dia punya bahang ya di Malaysia. Tepatnya guys. Saat semua negara berdatangan dengan skuadnya masing-masing ke tanah air, pastilah ini akan menjadi tonggak sejarah di Indonesia bisa menggelar FIFA World Cup Indonesia 2023. Itulah kan guys, berkat kesabaran Indonesia setelah yang Piala Dunia U20 tu yang tidak jadi tu kan guys, yang sepatutnya akan berlangsung tahun lepas kalau tidak silap ya, tetapi batal disebabkan itulah, kalian pun tahu kan. Tetapi hikmah daripada itu Indonesia dapat peluang lagi untuk menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U17 ini. Sebenarnya bukan mudah untuk menjadi tuan rumah nih kalau tidak ada mempunyai persediaan yang lengkap ya dari segi fasilitas untuk perlawanan ini. Tapi di Indonesia nih, dia dari segi stadion sudah komplit sudah. Dan yang menariknya nih, pemain punya fans ataupun penggemar sepak bola di Indonesia nih sangat-sangat ramai. Bayangkan 300 juta jiwa guys di Indonesia nih. 78% daripada jumlah penduduk di Indonesia yang saya tahu itu adalah penggemar sepak bola. Jadi ini lagi fans dari negara asing datang pula, yang negara-negara terlibat nih mau melihat suasana macam mana sepak bola di Indonesia. Itu yang menarik tuh guys.
ini satu lagi tarikan juga sebenarnya bila dipanggil bintang-bintang besar nih ya untuk Piala Dunia U17. Sungguh pun orang tidak bermain, tetapi penggemar sepak bola sebenarnya ingin bertemu, tidak dapat bertemu secara dekat, mungkin dari jauh pun mereka sudah berpuas hati. Itulah sebenarnya kalau penggemar sepak bola nih, dia punya tune guys, lain dia punya aura guys. Jadi memang kalau Erick Thohir bawa ini pemain-pemain yang ternama dunia, lagi gempak nih, lagi mantap nih guys. Kemungkinan besar mereka akan dijadikan magnet untuk menarik lebih banyak lagi wisatawan yang akan datang ke Indonesia. Yang sudah terkonfirmasi kedatangannya adalah Raja Nainggolan, mantan pemain AS Roma dan Inter Milan berdarah Indonesia. Raja Nainggolan akan ikut memeriahkan Piala Dunia U17 yang tak lama lagi akan digelar. Dia pun menyapa penggemar Indonesia. Raja Piala Dunia U17 Indonesia akan digelar 10 November hingga 2 Desember 2020. 2 hari lagi guys. Indonesia berstatus sebagai debutan di ajang ini. 2 hari lagi bakal berlangsung perlawanan ini. Raja Nainggolan turut memeriahkan ajang ini. Dia diundang oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk datang ke Indonesia. Untuk semakin memeriahkan Piala Dunia U17 di Indonesia. Dan apa yang Erick lakukan ini supaya para peserta lain tahu bahwa sebenarnya Indonesia memiliki pemain keturunan yang memang punya nama di Eropa. Oh, ini pemain keturunan rupanya. Evolusi berkualitasnya Indonesia di mata dunia dalam menyelenggarakan event besar. Ini dilakukan sebagai modal event besar lainnya yang bisa disabet Indonesia di kemudian hari. Jadi nampak di sini apabila dengan cara Erick Thohir ya dan dia punya pemikiran ide ini, memang ini adalah satu daya tarikan juga ya sebenarnya apabila mengundang pemain-pemain ternama gitu ke Indonesia. Itu lagi menyerikan lagi suasana keadaan ketika sepanjang acara ini berlangsung ya. Dan di sini dikatakan supporter peserta Piala Dunia mulai berdatangan. Jadi kenapa agak-agaknya mereka datang? Adakah semata-mata untuk menyaksikan bola? Saya kira mereka bukan semata-mata untuk melihat perlawanan ini, tetapi di Indonesia inilah peluang mereka. Di samping mereka memberi semangat terhadap pemain-pemain timnas mereka ya. Mereka yang 26 negara ini yang datang ke Indonesia beserta dengan mereka punya supporter ini, mereka turut selain daripada memberi dukungan, support, mereka teringat di Indonesia adalah tempat yang sangat sesuai, sangat cocok untuk mereka berlibur, karena mungkin selama ini kalau semata-mata untuk berlibur tidak ada alasan lain kan, mungkin ada cabaran-cabaran di situ. Tapi ini selain mereka memberi support terhadap pemain mereka, mereka juga berpeluang untuk berlibur ke Indonesia. Nah, jadi apakah keuntungan menjadi tuan rumah ini? Tadi di awal tadi saya ada tanya soalan itu. Bagi saya keuntungan yang akan diperolehi oleh Indonesia antaranya adalah Indonesia dapat promosikan ya ke serata dunia. Sebenarnya bukan sekadar daripada 24 negara peserta Piala Dunia ini, tetapi satu dunia guys. Bayangkan yang menonton bola sepak nih satu dunia, bukan hanya 24 negara ini. Yang 24 negara ini adalah peserta untuk acara Piala Dunia U17 nih, tetapi yang menyaksikan perlawanan ini satu dunia. Jadi secara tidak langsung Indonesia dapat diperkenalkan pada serata dunia.
Selain daripada itu, keuntungan yang seterusnya, Indonesia ada kemasukan dari segi ekonomi Indonesia, dia akan bertambah lagi ya, karena uang dari luar masuk ya, uang dari luar masuk, ini akan menjana lagi peningkatan ekonomi di Indonesia. Dan apa yang menariknya di sini juga dari segi keuntungan Indonesia menjadi tuan rumah nih, apabila peserta ataupun supporter dari luar negara ini datang ke Indonesia secara tidak langsung, mereka dapat mempromosikan Indonesia itu, karena mereka pasti akan sharing di media sosial mereka masing-masing apa yang aktiviti mereka lakukan semasa berada di Indonesia sewaktu berlangsungnya perlawanan sepak bola Piala Dunia U17 ini. Jadi ini satu matlamat yang Erick Thohir inginkan juga ya, bukan semata-mata sepak bola itu, tetapi dari segi mempromosikan Indonesia itu ke serata dunia. Jadi apapun memang bahang ataupun aura perlawanan ini sudah terasa sekarang ya. Di Malaysia ini pun sudah ada beberapa teman-teman juga bertanya kepada saya tidak datang ke Indonesia untuk menyaksikan Piala Dunia, dan ada yang kawan-kawan di seberang dekat Sarawak sana tanya mereka sharing akan datang ke Indonesia untuk menyaksikan Piala Dunia U17. Jadi ini akan dapat lagi menambah pengalaman dan juga merasai sendiri bagaimana suasana perlawanan Piala Dunia itu guys. Kalau dulu di Qatar gitu kan, tetapi ini di Indonesia. Jadi Indonesia sangat bertuah karena menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U17 pada tahun ini. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian tentang perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.